Tolong ke gereja segera. Terjadi bom bunuh diri di katedral. Ada kejadian ledakan. Tolong Bang. Iya. Di depan pintu sebelah kanan katedral. Anak-anak usia 16 sampai 22 tahun itu memang sedang mencari jati diri. Nilai-nilai apa, pengetahuan apa, atau pengalaman-pengalaman apa yang banyak masuk ke pikiran mereka, maka itulah yang akan kemudian menciptakan jati diri mereka seperti apa. Apakah itu kaderisasi radikal, apakah kaderisasi bagi kami juga organisasi muslim, apakah kaderisasi partai politik, semuanya itu memang melihat generasi milenial itu sebagai generasi yang potensial. Oke guys, Korekto hari ini mau membahas tentang isu yang lagi panas, yang lagi dibicarain sama banyak orang nih. Apa sih itu? Terorisme di Indonesia. Ya belum lama ini kita tahu kejadian bom bunuh diri di Makassar dan kemudian terakhir kemarin di Polri, di Mabes Polri. Nah, gue, Deddy Dul, udah ngundang salah satu aktivis Islam dan juga seorang millennials. Nah, kita mau melihat nih pandangannya terkait isu yang lagi hangat ini, terorisme di Indonesia yang selalu dikaitkan dengan Islam, yang selalu dikaitkan dengan millennials, dan malah katanya orang-orang atau pelaku-pelakunya ini banyak dari generasi millennials. Nah, oke, kita udah tersambung nih sama Mas Rehan Aryatama, Ketua Umum PBHMI terpilih. Pertama, ya tentunya saya mengucapkan selamat pada Mas Rehan sebagai sosok yang lahir dari aktivis Yogyakarta. Kalau saya lihat biografinya S1 dan S2 di UGM sangat luar biasa dan diberikan amanah sebagai Ketua PBHMI. Sekali lagi selamat pada Bung Rehan. Semoga Ya, terima kasih. lancar dan jaya selalu untuk PBHMI. Mas Rehan, ini bom bunuh diri geger lagi nih. Bom bunuh diri tanggal 28 terjadi di Makassar. Kejadiannya pelakunya itu adalah sepasang suami istri. Kejadiannya di depan gereja 2-3 hari. Kembali lagi ada aksi teror di Jakarta, bahkan di markas besar Polri gitu. Nah, ini kita ingin mendengar bagaimana pandangan Mas Rehan sebagai aktivis Islam melihat fenomena yang ya tentunya ini sangat meresahkan ya untuk Indonesia yang sangat majemuk gitu. Ya, pertama kalau menurut hemat saya ya terkait aksi terorisme ini, memang terorisme ini menciptakan teror gitu kan. Iya. Jadi teror ini diciptakan untuk menimbulkan ketakutan. Jadi memang ini aksi yang diproduksi secara masif agar menimbulkan ketakutan publik. Cuman kita belum bisa memprediksi apa tujuan sebenarnya dari ketakutan-ketakutan yang akan diciptakan ini. Islam itu bukan agama teror, bukan agama yang kasar, tetapi semua ajaran agama itu baik. Tidak ada yang membuat ketakutan di tataran masyarakat, termasuk Islam salah satunya. Saya rasa kelompok-kelompok ini harus diidentifikasi agar kita bisa melihat secara objektif bahwasanya kelompok ini tujuannya apa, target mereka apa, agar kita bisa melihat situasi kebangsaan kita ke depan seperti apa mau dibangun. Jadi Pak Presiden juga menyatakan bahwa jangan kaitkan aksi terorisme itu dengan agama, karena tidak ada ajaran agama apapun untuk membenarkan terkait kegiatan terorisme ini. Nah, Mas Rehan sebagai aktivis Islam, gimana melihat fenomena terorisme ini yang lagi-lagi Islam yang selalu dijadikan dilekatkan lah gitu bahwa aksi teror itu Islam seperti itu. Ya, memang ini kalau dilihat dari beberapa analytical, beberapa ahli, banyak ahli sebetulnya, ini kan bagian dari gerakan yang berkembang dari Timur Tengah. Ini bukan menuduh, tapi ini kan gejala yang dimunculkan dari sana. Dari sana memang dari simboliknya, dari cara dan dari metode mereka itu kan coba diadopsikan ke Indonesia. Saya kira memang simbol yang berkembang itu memang simbol Islam. Kemudian yang terpenting bagi kita sebetulnya selain melacak gerakan mereka itu juga harus mempersiapkan gerakan tandingan sebetulnya.
ini kan mereka itu hanya sebagian kecil dari kelompok yang mengatasnamakan agama. Nah, ini kan banyak sekali organ-organ, organisasi termasuk HMI di sini, di level mahasiswa, itu kan labelnya juga Islam. Betul. Nah, kita lebih mengutamakan pola Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Ini menjadi tugas berat kita, bagaimana kita bisa menciptakan rasa nyaman juga di masyarakat, bagaimana kita bisa melalui kader-kader kita untuk mendistribusikan gagasan-gagasan kita bahwasanya Islam itu bukan seperti yang diframingkan oleh gerakan-gerakan terorisme tersebut. Saya rasa tugas berat itu ada di kita. Jadi ada dua hal di sini yang ingin saya sampaikan. Pertama, memang gerakan itu memang gerakan teror yang ingin menciptakan ketakutan di bangsa kita. Yang kedua, kita sebagai organisasi Islam yang moderat, yang menjunjung tinggi nilai kebinekaan dan toleransi, harus berupaya lebih keras, lebih masif untuk membangun wacana bahwasanya kedamaian dan ketentraman itu adalah ajaran dari agama Islam. Ya, selanjutnya memang kita harus bersama-sama, saya kira, untuk tidak saling menuding, untuk tidak saling menyalahkan dalam proses ini. Yang terpenting kita sama-sama tabayun, sama-sama mencari fakta bahwasanya gerakan ini murni bukan atas nama agama, tapi ini murni untuk menciptakan ketakutan dan perpecahan di negara kita. Menyambung apa yang saya katakan tadi, memang tugas berat kita sebagai organisasi Islam di level mahasiswa untuk mengkampanyekan itu secara masif dan aktif. Karena memang struktur mentalitas dari milenial ini kan labil. Jadi saya pernah beberapa mengikuti seminar bahwasanya anak-anak usia 16 sampai 22 tahun itu memang sedang mencari jati diri. Jadi ketika mereka dalam proses itu, nilai-nilai apa, pengetahuan apa, atau pengalaman-pengalaman apa yang banyak masuk ke pikiran mereka, maka itulah yang akan kemudian menciptakan jati diri mereka seperti apa. Nah, selama ini kan memang ada satu kelompok kecil saya rasa untuk menyebarkan isu-isu itu dan mempengaruhi banyak pikiran, konstruksi berpikir milenial agar berpikir lebih radikal tersebut. Saya rasa itu juga ketelanjuran kita sebagai organisasi muslim yang lainnya. Karena kita tidak pernah memproduksi wacana Islam yang moderat untuk membangun karakter milenial kita. Mungkin begitu, Mas. Karena memang sebetulnya untuk milenial ini karena memang mentalitasnya masih labil, saya rasa cara untuk menyelamatkan mereka ya harus disuguhkan dengan nilai-nilai dan pengetahuan yang betul-betul menjaga keutuhan NKRI ini. Iya, iya Mas Rehan. Soalnya dari BNPT kan juga memberikan statement tuh bahwa yang memang menjadi sasaran empuk dari paham-paham radikal yang berujung kepada gerakan ekstremis terorisme itu adalah kelompok milenial gitu loh. Nah, tadi Mas Rian sudah menjelaskan memang ada keteledoran atau mungkin ada celah lah gitu ya dari aktivis-aktivis yang backgroundnya Muslim sehingga tidak mewacanakan atau tidak menggelorakan atau tidak membendung gerakan-gerakan itu. Kasus teror yang juga terjadi di Mabes Polri, ini data terbaru ini menyebutkan bahwa ada semacam surat wasiat begitu Mas Rehan. Dan ini bahkan disebut masuk ke generasi Z, bukan lagi milenial gitu, karena kelahiran 95 pelakunya ini. Nah, dalam surat wasiat itu menyebutkan bahwa ZA ini menerima paham Islam atau belajar Islam itu dari internet, Mas Rehan. Lah artinya memang internet ini menjadi salah satu media atau ruang yang sangat terbuka untuk anak muda bahkan generasi Z itu untuk belajar Islam gitu. Memang internet dan terkhusus media sosial itu merupakan instrumen untuk menyebarkan wacana secara cepat dan sulit untuk dikontrol. Bahkan misal anak-anak di rumah pun kalau sudah megang gadget, segalak-galaknya orang tua mereka nggak bisa tuh ngontrol anaknya ngapain aja dengan gadget mereka. Yang kedua, fenomena ini juga terjadi di negara Timur Tengah. Itu kan perpecahan di Suriah, di Tunisia terjadi, ya pokoknya fenomena Arab Spring itu kan dimulai dari pengembangan wacana dari media sosial juga.
pernah juga saya mengikuti beberapa diskusi, bahkan untuk TNI misalnya, studi kasusnya TNI, itu memang mereka tertib, solid kalau memang di camp mereka. Dulu memang sampai ke rumah mereka masih menjunjung nilai-nilai TNI misalnya. Tapi hari ini ketika mereka selangkah keluar dari gerbang markas mereka, ya mereka sudah dipengaruhi oleh internet. Jadi memang internet ini harus dikontrol. Makanya tadi selaras dengan apa yang saya sampaikan, ini sebetulnya tergantung siapa yang bisa memproduksi isu wacana yang bisa mempengaruhi pikiran orang banyak. Nah, memang kelemahan kita, keterlaluan kita, mungkin celah dari kita banyak jumlahnya organisasi muslim, tapi kita tidak atau minim memproduksi wacana di ruang publik, termasuknya di media sosial dan media-media digital lainnya. Saya rasa kalau memang ini sebagai instrumen kuat untuk mempengaruhi khalayak banyak, internet ini bisa menjadi instrumen penting untuk organisasi muslim yang moderat untuk memasifkan pergerakan atau syiar wacana mereka. Nah, terus kemudian ada fakta yang lain selain wasiat yang tadi menyatakan bahwa belajar Islam dari internet. Nah, ini terkait aksi bunuh diri di Makassar ataupun aksi-aksi teror yang lainnya. Belum lama ini kan juga Densus 88 ini menangkap terduga teroris nih, Mas Rehan, di Jakarta dan juga Bekasi gitu. Inisialnya HH, yang satu Z juga gitu. Nah, menariknya ketika dilakukan penggerebekan atau penangkapan di rumah kedua terduga teroris ini, itu ditemukan atribut-atribut FPI. Bahkan ada salah satu media yang menyebutkan bahwa keduanya itu sempat hadir di persidangannya Habib Rizik gitu. Ya, saya rasa FPI kan sudah dilarang oleh pemerintah untuk beraktivitas. Karena memang banyak hal yang diduga untuk tidak mengindahkan kebinekaan kita, mungkin ya. Akan tetapi dalam kasus ini saya belum bisa berbicara banyak apakah memang FPI itu organisasi teroris atau bukan. Tapi memang saya rasa namanya organisasi kan tentu punya ideologi. Kalau memang FPI itu menyebarkan ideologi yang menyebabkan teror, saya rasa harus diperiksa lebih jauh. Tapi kalau memang hanya oknum, itu jangan terlalu menstereotip bahwa FPI itu sebagai organisasi teroris. Saya rasa kita butuh data untuk menerjemahkan fenomena ini. Memang selama ini banyak juga orang-orang teroris itu di luar FPI ya. Mungkin ada juga yang bergabung dengan FPI. Karena memang rekrutmennya itu kadang-kadang mungkin ada celah atau ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh oknum. Nah, tapi saya rasa karena ini FPI sudah dilarang beraktivitas, saya rasa mungkin sudah lama juga aparat penegak hukum kita mencium hal-hal yang berbau seperti ini. Jadi saya belum bisa berkomentar lebih dalam terkait ini karena memang saya pun masih kekurangan data dan informasi terkait dengan fenomena ini. Oke, baik Mas Rehan sebagai pamungkas dan mungkin sekaligus statement closing dari Mas Rehan selaku aktivis Islam, Ketua Umum PBHMI, mungkin ada pesan nih yang juga masih usia milenial gitu. Tadi sudah kita bahas terorisme dikaitkan dengan Islam, terorisme dikaitkan dengan generasi milenial, terorisme marak masuk ke generasi milenial. Nah, maka pesan dari Mas Rehan kira-kira apa ya umumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia tentunya, tapi mungkin khususnya adalah untuk para aktivis-aktivis Islam atau misalkan generasi-generasi milenial Islam gitu loh, agar ya tidak terdoktrin lah dengan Islam, dengan model ajaran Islam yang radikal sehingga berujung pada aksi terorisme ini gitu loh. Kira-kira pesan dari Mas Rehan mungkin untuk kalangan milenial dan aktivis Islam bisa disampaikan. Ya, pertama memang kita generasi milenial itu generasi yang butuh banyak pengetahuan, butuh banyak pengalaman, sehingga kita berupaya mencari itu dengan cara yang berbagai macam cara, apakah cara melalui sekolah atau melalui internet.
Banyak sekali sumber-sumber ilmu pengetahuan itu, dan saya rasa untuk memperkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan itu, belajarlah dari orang-orang yang terpercaya. Bukan berarti internet itu tidak dipercaya, karena memang semua informasi itu ada di internet. Karena memang ini di era disruptif juga, semua mempunyai kebenaran, jadi kita harus pandai-pandai melihat mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang keliru. Nah, dalam hal ini, sebisa mungkin generasi milenial harus meng-cross-check ulang setiap informasi yang didapatkan. Bisa itu melalui orang tua, bisa melalui guru di sekolah, atau bisa melalui pejabat-pejabat daerah setempat. Karena memang seperti RT, RW, itu kan sering mengikuti pelatihan-pelatihan juga, sosialisasi juga. Tapi saya rasa sekiranya memang untuk generasi milenial kita butuh konfirmasi terhadap informasi-informasi yang diterima. Ini bukan menakut-nakuti, karena memang generasi milenial itu memang generasi yang paling diincar dalam semua kaderisasi. Apakah itu kaderisasi radikal, apakah kaderisasi bagi kami juga organisasi muslim, apakah kaderisasi partai politik, semuanya itu memang melihat generasi milenial itu sebagai generasi yang potensial. Dan saya rasa generasi milenial harus tahu bahwasanya kita ini adalah generasi potensial, maka harus pandai-pandai memilih tempat untuk kita berlabuh nantinya. Oke guys, tadi ngobrol santai kita bareng Ketua Umum PBHMI, Mas Rehan Aryatama, terkait isu terorisme di Indonesia yang lagi marak. Nah, semoga apa yang tadi kita obrolin, apa yang tadi kita diskusiin, banyak dapat informasi penting. Jangan lupa kasih komen, di-share, and like, dan jangan lupa subscribe.